Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang teori validitas. Apa itu validitas? Kemudian apa gunanya dalam tes psikologi dan bagaimana caranya? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan tes atau alat ukur mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur. Contohnya, apabila kita memiliki tujuan mengukur berat badan, tes atau alat ukur yang seharusnya kita gunakan itu apa? Apakah timbangan emas? Apakah timbangan badan? Apakah timbangan beras? Yang tepat adalah timbangan badan. Kenapa? Karena timbangan berat badan akan memberikan keakuratan atau kecermatan pengukuran sesuai dengan tujuan ukur kita, yaitu mencari berat badan. Apabila kita ingin mengukur berat badan tetapi menggunakan timbangan beras, maka hasilnya mungkin tidak tepat karena tidak ada kesesuaian antara tujuan ukur dengan alat ukur yang kita gunakan. Misal, berat badan kita adalah 55,2 kg apabila menggunakan timbangan badan. Kemudian kita ukur dengan menggunakan timbangan beras. Hasilnya menjadi 55 kg saja. Hasil yang berbeda ini menunjukkan adanya error pengukuran atau ketidaktepatan hasil ukur. Kevalitan dan tidaknya alat ukur itu tergantung mampu tidaknya alat ukur itu mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. Ketika kita ingin mengukur berat badan tetapi kita menggunakan alat ukur yang tidak sesuai dengan tujuan ukurnya, maka akan dimungkinkan adanya error. Alat ukur atau tes dikatakan valid apabila alat ukur itu merepresentasikan atau menggambarkan objek ukur secara komprehensif atau menyeluruh serta relevan dengan objek ukur atau atribut yang diukur. Misal kita ingin mengukur motivasi, tetapi alat ukur atau tes yang kita gunakan adalah tes IQ, hal ini menunjukkan bahwa alat ukur tidak merepresentasikan atau menggambarkan objek yang ingin kita ukur dan tidak relevan dengan objek tersebut, yaitu yang ingin kita ukur adalah motivasi itu sendiri. Kemudian, validitas yang tinggi itu sama dengan error pengukurannya rendah atau kecil. Sama dengan juga skor tampak itu mendekati dengan skor murni atau yang sering disebut dengan validitas intrinsik kalau itu dalam teori klasik. Hal ini sama dengan konsep reliabilitas. Ketika error pengukurannya kecil, maka reliabilitasnya akan tinggi. Kemudian, ketidakcermatan pengukuran membuat hasilnya overestimasi ataupun underestimasi. Seperti dalam contoh timbangan tadi, yang hasilnya seharusnya 55,2 kg dengan timbangan badan, tetapi menjadi 55 kg saja karena menggunakan timbangan beras. Maka hasil tersebut dikatakan underestimasi atau hasilnya di bawah perkiraan yang seharusnya. Jadi apabila kita tidak tepat dalam menggunakan alat ukur yang sesuai dengan tujuan ukur kita, maka hasilnya akan tidak tepat atau cermat, sehingga akan menghasilkan hasil yang underestimasi maupun overestimasi. Kemudian, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Maksudnya adalah, validitas alat ukur A hanya berlaku untuk tujuan ukur A. Kemudian validitas alat ukur B hanya berlaku pada tujuan ukur B. Contoh lainnya, validitas alat ukur IQ Bini
hanya berlaku untuk tujuan ukur IQ Bini, tidak dapat menjadi validitas IQ WAIS maupun IQ CPM. Jadi satu validitas tidak bisa digunakan untuk semua tujuan pengukuran. Jadi setiap alat memiliki validitas masing-masing. Koefisien validitas. Koefisien validitas dapat dihitung dari korelasi antara distribusi skor tes yang bersangkutan dengan distribusi skor kriteria yang relevan. Apa itu skor kriteria? Skor kriteria itu didapatkan dari skor tes paralel dengan tes yang akan dicari koefisien validitasnya. Kemudian simbol dari koefisien validitas adalah RxY. Koefisien validitas berharga positif, artinya koefisien validitas bermakna ketika nilainya positif. Tetapi apabila nilainya negatif, maka dia tidak memiliki makna. Kemudian koefisien validitas ketika dia mendekati 1, maka dikatakan semakin valid suatu alat tersebut. Koefisien validitas yang tinggi itu dikatakan lebih sulit dicapai daripada koefisien reliabilitas. Kenapa? Hal ini karena mencari ketepatan, kecermatan, ataupun keakuratan sebuah alat ukur, kita butuh memahami dengan baik dan secara komprehensif tentang objek yang akan diukur. Selain itu, juga membutuhkan profesional atau expert lain untuk memberikan justifikasi terhadap alat ukur yang sedang kita uji validitasnya. Jadi, pengukuran validitas alat ukur membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan orang-orang expert atau orang-orang yang lebih profesional untuk memberikan justifikasi terhadap alat ukur yang sedang kita uji. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa validitas itu lebih sulit dicapai daripada koefisien reliabilitas. Terdapat 3 tipe validitas. Yang pertama adalah content validity atau validitas isi, kemudian construct validity atau validitas construct, dan criterion related validity atau validitas berdasarkan kriteria. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang content validity atau validitas isi. Tipe validitas lain akan dibahas pada materi selanjutnya. Jadi hari ini kita akan berfokus pada validitas isi. Dalam konsep validitas isi ini terdapat adanya validitas muka dan validitas logik atau validitas logikal. Nanti kita akan belajar kedua hal ini. Kemudian dalam validitas logik ini kita bisa mencari koefisien validity menggunakan metode Eigenvalue maupun menggunakan metode CVR. Jadi nanti hari ini kita akan membahas bagian ini.